bridge is falling down, my fair lady. Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Record of Ragnarok Part 4 akan menjelaskan alur cerita lengkap dari animenya pada episode 8 mengenai pertarungan babak akhir antara Adam, ayah dari seluruh umat manusia, melawan Zeus, Godfather of Cosmos. Dalam pertarungan ini seharusnya Shiva lah yang menjadi wakil dari para dewa untuk menghadapi Adam. Namun insting Zeus merasakan jika Adam adalah lawan yang sangat menarik, dan hanya Adam sajalah kemungkinan yang bisa membuatnya kembali merasakan adrenalin seperti saat era pertarungan Titanomancy dulu. Tentu saja awalnya Shiva tidak terima jika gilirannya untuk bisa menghajar umat manusia didahului oleh Zeus. Shiva pun menentang keputusan Zeus ini. Namun sayang sekali, Zeus terlalu superior bagi Shiva. Hanya dengan memegang pundak Shiva saja, Shiva sampai dibuat merinding ketakutan. Dan dengan sedikit kekuatan yang dikeluarkan, Zeus mampu memaksa Shiva untuk berlutut. Menyadari Zeus yang kali ini terlihat sangat serius dan sedang tidak bercanda, Shiva pun akhirnya mengalah dan membiarkan Zeus untuk maju lebih dahulu sebagai perwakilan para dewa untuk menghadapi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh dewa. Zeus masuk ke arena dengan sangat meriah. Hermes membawakan lagu pengantar atau lagu perang untuk mengiringi kedatangan Zeus ke dalam arena. Brunhild yang tidak tahu mengenai perubahan formasi pertarungan ini pun terlihat kaget. Dia tidak menyangka jika para dewa benar-benar menganggap serius pertarungan ini, dan langsung mengeluarkan dan menurunkan petarung terkuatnya di awal turnamen ini. Bahkan kali ini yang turun ke arena justru dewa terkuat di alam semesta itu sendiri. Para penonton yang menyaksikan ini pun terlihat bersemangat sekali. Ayah mereka, sosok yang dikenal dengan panggilan Godfather of Cosmos, dan juga dewa paling kuat di alam semesta, kemudian mulai menari dan merubah bentuknya ke mode tempur. Setelah Zeus yang telah bersiap dengan merubah formnya menjadi mode tempur, kini giliran Adam yang melakukan Volund bersama Valkyrie. Wujud atau bentuk dari senjata Adam yang dibuat dari teknik Volund para Valkyrie ini cukup unik. Jika Lubu menggunakan tombak besar dan terlihat menyeramkan, kini Adam hanya menggunakan knuckles di tangannya. Dan lebih uniknya lagi, ternyata knuckles yang dibentuk dari teknik Volund ini hanya satu saja untuk tangan kanan Adam, sedangkan tangan kirinya tidak menggunakan senjata apa-apa. Jika Adam adalah petarung tangan kosong, harusnya Adam memerlukan 2 buah knuckles di kedua tangannya untuk dapat melukai dewa dengan kedua tinjunya. Setelah keduanya bersiap, Heimdall, sang wasit agung dari pertarungan Ragnarok ini, akhirnya membunyikan trompet tanda dimulai ronde 2 turnamen Ragnarok ini. Pertarungan Adam dan Zeus berlangsung sangat cepat. Tanpa menunggu lama, Zeus langsung melancarkan serangan pertamanya dengan kecepatan 0,1 detik. Namun tentu saja Adam bisa dengan mudah menghindari serangan ini. Zeus kemudian secara bertahap menaikkan tempo pukulan dari 0,1 detik sampai ke 0,0001 detik. Teknik Zeus ini diberi nama Lightning Jab. Tapi lagi-lagi Adam dengan santai mampu menghindari semua serangan dengan kecepatan tinggi ini. Melihat Adam yang terus-menerus bisa menghindari teknik Lightning Jab-nya ini, kini Zeus meningkatkan lagi kecepatan pukulannya hingga ke tempo 0,000001 detik. Serangan ini dinamakan Meteor Jab. Dengan seketika Adam pun merespon. Ia lalu mengaktifkan Emperor Eye miliknya dan kembali menghindari serangan pamungkas dari Zeus. Tidak cukup dengan Meteor Jab, Zeus berniat mengakhiri Adam dengan tendangan berikutnya. Zeus pun mengeluarkan tendangan nuklir miliknya. Namun sayang sekali, Adam bisa membaca pergerakan Zeus dan dengan mudah menghindarinya. Tidak hanya menghindar, kini giliran Adam yang membalas semua serangan Zeus tadi. Adam kemudian mengeluarkan teknik pukulan yang ditirunya dari Zeus. Dengan cepat, pukulannya mampu menggores wajah Zeus sampai berdarah. Tidak berhenti sampai di sini, Adam kembali mengeluarkan Meteor Jab milik Zeus dan berhasil menghajar mukanya dengan sangat keras. Yang menariknya, semua serangan Adam yang mengenai Zeus dilancarkan dengan tangan kirinya. Padahal tangan kirinya tersebut tidak menggunakan senjata dari teknik Volund. Tentu saja, sebagai manusia pertama yang diciptakan dewa, Adam diberkahi dengan Divine Skill atau kemampuan suci. Dan juga sebagai manusia pertama, Adam diciptakan sebagai perwujudan dewa atau God Imaginary
dalam tubuh manusia. Untuk penjelasan mengenai kekuatan Adam dan seberapa kuat Adam sudah ada di video sebelumnya ya. Karena merasa kesal, kini Zeus kembali melancarkan tendangan nuklirnya ke kepala Adam. Tapi Adam berhasil menghindari ini. Lalu dengan segera Adam melancarkan counter attack-nya dan menggunakan teknik yang sama dengan yang baru saja dikeluarkan Zeus. Adam melancarkan tendangan nuklir yang sangat dahsyat ke arah kepala Zeus dan berhasil mendaratkan critical hits pertamanya. Zeus pun terlempar jauh sampai membentur dinding arena ini. Wow, semua dewa tingkat tinggi yang melihat ini sampai beranggapan bahwa Zeus saat ini seperti sedang berhadapan dengan versi muda dari dirinya sendiri. Ini pertama kalinya ada manusia yang mampu membuat dewa terkuat di alam semesta sampai jatuh tersungkur ke tanah seperti ini. Kekuatan yang ditunjukkan Adam ini justru membuat Zeus semakin bersemangat. Karena sejak awal Adam berhasil mendominasi jalannya pertarungan, kali ini Zeus berniat mengakhiri semuanya dengan serangan berikutnya. Zeus lalu bangkit dan langsung mengeluarkan kekuatan spesialnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap panas. Zeus kemudian mengepalkan tangannya dan mengeluarkan kuda-kudanya untuk menghajar Adam. Kekuatan ini adalah kekuatan yang ditiru oleh Zeus dari ayahnya, Cronus, salah satu dewa generasi pertama dan pemimpin para dewa yang terkuat. Kecepatan dan kekuatan dari serangan ini tidak dapat diukur dengan waktu lagi. Ketika Zeus mengeluarkan serangan pamukasnya ini, semua waktu di sekelilingnya berhenti. Tidak ada satupun dewa yang melihat pertandingan ini mampu mengikuti kecepatan gerakan dari pukulan Big Bang milik Zeus ini. Namun sayang sekali, dalam kehampaan dan dalam waktu yang berhenti, Adam masih mampu mengikuti pergerakan Zeus. Dalam waktu singkat, Adam mampu menghindari pukulan Big Bang Zeus. Dan di saat bersamaan, Adam meniru jurus ini. Dan langsung melancarkan serangan balasan dengan pukulan Big Bang ini ke arah Zeus, serta berhasil mengenainya dengan telak. Ketika waktu kembali berjalan, semua dewa tingkat tinggi di arena pun kaget. Bukannya Adam yang terkena serangan, tetapi malah Zeus yang terkena critical hits dari jurusnya sendiri yang ditiru oleh Adam. Dan dengan ini Zeus pun KO dan terjatuh ke tanah. Tidak ada satupun manusia maupun dewa yang bisa memperkirakan hasil seperti ini. Ini pertama kalinya bagi umat manusia mampu mengalahkan dewa terkuat di alam semesta. Para penonton pun kemudian bersorak bahagia dan meminta Heimdall, sang wasit, untuk segera mengumumkan hasil pertandingan ini. Heimdall yang masih dalam kondisi shock pun akhirnya sadar dan langsung mengumumkan kemenangan Adam ke seluruh arena pertarungan. Namun sesaat sebelum ucapan Heimdall selesai, tiba-tiba Zeus kembali terbangun, walaupun dalam kondisi tubuh yang babak belur dan sulit untuk berdiri. Zeus pun terlihat kagum dengan kemampuan Adam. Namun ada satu hal yang membuat Zeus heran. Sejak awal pertarungan, Zeus sama sekali tidak merasakan hawa kebencian dari Adam kepada para dewa sedikit pun. Zeus lalu menanyakan, apa alasan sebenarnya Adam datang ke sini untuk bertarung? Adam kaget dengan pertanyaan Zeus ini. Dia lalu berkata kepada Zeus, "Jadi ternyata kau berpikir yang sama juga ya, Kek? Mereka semua selalu mengatakan hal yang sama, kebencian ataupun balas dendam. Aku tidak membutuhkan dan tidak pernah memikirkan semua itu." Adam kemudian melanjutkan perkataannya. Apakah ada ayah yang membutuhkan alasan untuk melindungi anak-anaknya sendiri? Perkataan Adam ini membuat semua umat manusia yang melihat ini merinding sekaligus tersentuh. Dan tanpa diberikan instruksi apapun, semua manusia mulai berdoa dengan cara dan kepercayaannya masing-masing. Dalam momen ini juga, tidak ada lagi perbedaan dari ras, gender, nationality, maupun kepercayaan. Orang baik maupun orang jahat, orang kaya maupun orang miskin, untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua umat manusia bersatu. Mereka semua mendoakan satu hal yang sama, yaitu kemenangan ayah mereka, Adam. Tidak hanya berhasil menyentuh hati para umat manusia, perkataan Adam ini juga berhasil menyentuh Zeus. Zeus kemudian mengakui bahwa Adam adalah orang yang kuat, dan hanya Adam sajalah yang mampu membuat Zeus sampai babak belur begini. Zeus kemudian berkata bahwa dirinya selama ini sudah terlalu sombong dengan menganggap bisa menang melawan manusia dengan mudah. Zeus kemudian langsung meremas semua ototnya dengan kedua tangannya. Zeus berkata bahwa dia sebenarnya tidak ingin melakukan ini kepada tubuhnya, karena dampaknya akan sangat sakit sekali, bahkan bagi tubuh immortalnya. Namun hanya ini satu-satunya cara untuk bisa mengimbangi kekuatan dari Adam. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Zeus,
Dan terlihat Zeus dengan tubuh yang berbeda dengan sebelumnya. Yap, ini adalah final form dari Zeus, atau bentuk sempurna terakhir dari Zeus. Namanya adalah Adamas. Kekuatan dan aura yang dipancarkan oleh Zeus sangat luar biasa. Secret teknik atau teknik rahasia Zeus ini adalah kemampuan untuk mengkompres semua kekuatan dari seluruh tubuhnya ke dalam ototnya, yang kemudian kekuatan tersebut dialirkan ke dalam tinjunya untuk melancarkan satu pukulan ultimate. Setiap pukulan Zeus yang dilancarkan dalam mode ini adalah pukulan mematikan, yang menurut Shiva bisa menghancurkan alam semesta. Karena tidak dapat berlama-lama di mode ini, Zeus langsung melayangkan pukulannya ke arah Adam. Namun lagi-lagi, pukulan terbaik dari wujud Adamas ini mampu dihindari dan ditiru oleh Adam dengan sangat mudah. Namun Zeus tidak berhenti. Walaupun serangannya dapat dihindari dan Adam berhasil menyerang balik dirinya, Zeus terus-menerus melancarkan serangan ini ke arah Adam. Ternyata Zeus sudah mengetahui rahasia dan kelemahan Adam. Zeus memaksa Adam terus menggunakan dan mengeluarkan kemampuan Emperor Eye miliknya untuk mengikuti gerakan atau jurus yang hanya bisa digunakan dewa terkuat di alam semesta, dengan tujuan untuk membuat Adam overheat atau kelelahan. Dan ternyata strategi ini berhasil. Tiba-tiba darah keluar dari hidung Adam, dan mata Adam terlihat mengeluarkan urat di sekelilingnya. Ini tanda jika tubuh Adam sudah mulai overheat. Namun hal ini tidak hanya berlaku bagi Adam. Zeus pun saat ini sudah overheat. Zeus terpaksa terus-menerus mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan bayaran tubuhnya yang juga sudah kelelahan atau overheat. Setiap serangan yang dilancarkan Zeus membuat otot-otot dari tubuhnya ini robek dan hancur. Loki menggambarkan pertarungan Zeus dan Adam ini bagaikan dua gelas wine yang diisi penuh. Gelas mana yang akan tumpah dan hancur lebih dulu, dialah yang kalah. Dalam pertarungan ini, Zeus dan Adam terus-menerus melancarkan serangan demi serangan tanpa henti. Namun, di tengah pertarungan sengit ini, tiba-tiba mata Adam yang sudah mulai overheat terkena cipratan darah dari Zeus yang terkena pukulan Adam terus-menerus. Dalam waktu yang singkat ini, Adam berhenti, dan tiba-tiba matanya mengeluarkan banyak darah. Sayang sekali Adam harus kalah dengan plot armor. Andai saja mata Adam tidak terkena percikan darah dari Zeus, dan tidak berhenti sejenak, mungkin hasilnya akan berbeda. Zeus pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia langsung melancarkan ultimate punch-nya kembali ke arah Adam, dan berhasil mengenainya. Ini adalah pertama kalinya pukulan Zeus berhasil mengenai Adam. Zeus kemudian memanfaatkan keunggulannya ini. Ia lalu melanjutkan combo pukulannya berkali-kali, dan Adam terpaksa bertahan, tanpa bisa menyerang balik sama sekali. Semua umat manusia yang melihat ini pun seketika menangis, dan meminta Adam untuk berhenti atau mengalah saja. Mereka semua berkata jika Adam sudah cukup berjuang. Adam kemudian menurunkan pertahanannya, dan sengaja menerima pukulan dari Zeus supaya dia bisa memegang kepala Zeus. Zeus dan Adam kini sudah tidak bisa saling menghindar lagi. Keduanya kemudian saling melancarkan serangan ke arah lawannya masing-masing tanpa henti. Sampai pada akhirnya, keduanya sudah mencapai batas, dan Zeus pun akhirnya tumbang dan terjatuh ke tanah. Sedangkan Adam masih sanggup berdiri dengan tegap. Awalnya semua orang mengira bahwa ini adalah kemenangan bagi Adam, karena hanya Adam sajalah yang berdiri sampai akhir, sedangkan Zeus sudah terjatuh dan kehabisan semua tenaganya. Namun sayang, umat manusia harus kecewa. Ternyata Adamlah yang lebih dulu kalah dan mati dalam pertarungan ini. Zeus menjelaskan, jika Adam sudah lama mati saat keduanya bertarung sampai akhir tadi. Namun tubuh dan instingnya menolak untuk berhenti, dan sampai akhir hayatnya menolak untuk jatuh, dan malah terus menyerang Zeus tanpa henti. Akhirnya Adam mati dalam keadaan masih bertarung dan tersenyum. Zeus sampai berkata, jika turnamen ini bukanlah pertarungan deathmatch atau pertarungan sampai mati, dan hanya pertarungan dengan ketahanan tubuh saja, Zeus sudah pasti kalah darinya. Dan dengan ini pertarungan ronde ketiga dari turnamen Ragnarok ini pun selesai dengan kemenangan bagi Zeus. Nah, itu dia alur cerita lengkap episode 8 dari pertarungan antara manusia pertama melawan dewa terkuat di alam semesta. Penasaran bagaimana kelanjutan jalannya pertarungan di ronde ketiga nanti? Simak terus ya videonya di channel ini. Bye-bye!